Hai guys. Oke, kita break dulu untuk film Azab Universe-nya. Ya, mungkin seminggu atau 2 minggu baru kita lanjut. Dan untuk memenuhi asupan mata kalian yang sangat nafsu akan film grafik 2 bit, gue udah ngerangkum film negara balet yang jauh lebih di luar naskah, mengalahkan Bima Kesatria Lampung, bahkan akan membuat kalian bangga akan film-film produk lokal di negara tercinta ini. Asik. Dan seperti biasa tanpa berbacot ria di awal, mari kita gaskan. So love me like you do, love me like you do. Film yang jauh melebihi kegrafikan pintu FF ini, bahkan mungkin ini film yang akan merusak mata serta jiwa pikiran logika kemanuk akalan kalian. Karena inget guys, logika belum ditemukan di zaman ini. Dibuka dengan para warga yang sedang menantikan kehadiran Ladusing menangkap Sipa yang sudah bapak-bapak. Dan saat bocil FF ini melihat sebuah mobil berspe Aerox dicampur Rubicon, para warga pun mulai berdatangan untuk melihat Siva yang sudah besar, di mana tangannya sudah diborgol agar tak bisa menunggangi sepeda berkecepatan cahaya ilahinya. Nah, saat Siva dibawa masuk untuk diupacarai agar kekuatannya tersegel, asik kumisnya bang. Serem amat dah. Kayak Joseph Stalin. Setelah melakukan upacaranya, kakek Siva pun datang memeluk Siva untuk terakhir kalinya. Namun Siva yang berpikir kalau ini bukan pertemuan terakhirnya, si Siva pun memberi pesan ke kakeknya, jangan mati sebelum aku selesai baku hantam di penjara dengan Ladusing. Dan si Ladusing yang mendengar itu, ia pun langsung emosi, lalu menyuruh Siva kembali ke dalam mobil Rubiconnya agar film cepat selesai. Buset dah, grafiknya nggak betah gua. Sebelum pergi, bocil FF pun sempat ingin join dengan Siva karena lebih baik dirinya di penjara daripada tak ada teman mabar dan teman toksik. Tapi karena ini bocil belum memenuhi syarat kualifikasi untuk di penjara, ya minimal usia 19 tahun dan pernah mengaduk street food perindapan dengan menggunakan tangan bekas cebok. Hasil Ladusing pun tak memperbolehkannya ikut. Cemas kau dek. Nah, di perjalanan menuju lapas kematian, Sipa pun melihat gebetannya yang ternyata akan menikah dengan seorang pro player FF. Hasil ia pun mulai mengingat masa lalunya saat ngecas dengan si mantan dan tentunya membuat Siva pun langsung emosi. Asik, kebiasaan film action ya gini, nendang orang sampai keluar ring. Kala itu Sipa pun harus baku hantam dengan pasukan Ladusing sampai menghasilkan sebuah efek di luar naskah yang membuat sutradara ingin supaya namanya tak diisi di dalam kredit film. Wih, pasot mobil terbang. Cuman ngandelin besi dari buah mobil doang loh. Mobil seketika ingin ngefly. Setelah berhasil membuat mobil polisi terbang gembira, datanglah skuad anti teror yaitu pasukan Ladusing dengan menunggangi Hylosnya. Hasil dengan kekuatan ulti Zilong, Siva pun mencoba kabur sampai terjadilah adegan Siva yang harus mengcosplay menjadi Scratchbot. Buset, ngeri cuy. Itu titiknya terbuat dari apa dah? Kala itu Siva pun mulai membajak salah satu kuda tercepat di planet perindapan dan sebuah adegan yang mengwak-wakan pun langsung terjadi. Kudanya ngedrip dong. Sebelum ada Tokyo Drift ternyata udah ada perindapan drip ya. Coba kita ulangin. Parah sih, parah banget. Gue merasa bangga punya channel TV Indo. Ya walaupun baperan. Setelah berhasil ngedrip, Sipa pun diadang oleh banyak mobil yang entah ini kenapa mobil-mobil pada parkir di depan. Udah kayak main farmin aja cuy. Namun Siva yang memiliki kekuatan supra bapak kau, ia pun berhasil melewatinya, bahkan membuat para mobil Ladusing mengalami jumping. Iya, lucu bet dah. Mobil zaman penjajahan emang gitu kali ya, bisa jumping-jumping. Pantesan aja jumpingnya pindah negara buat ngejajah. Kala itu Siva pun harus keluar dari line karena ada mobil yang hampir menabraknya, di mana ia harus mengunboxing sisi toko kaca dengan sundulan kepala miliknya. Ya ilah, baru juga dibilang nyundul. Ini polisi malah nyundul tembok.
Bahkan mobil motor pun ikut masuk ke dalam meremehkan toko tersebut. Namun tetap saja pemenang dari San Menri aka Sunday mencari keributan ini dimenangkan oleh Siva karena dengan easy peasy-nya membuat para mobil ladusing menghancurkan dirinya dengan cara ngejumping-jumping. Wih, saking kerasnya energi bis kuat yang dipancarkan Siva, bahkan lewat pun mobil auto meletup. Setelah melewati rintangan layaknya bermain Temple Run, Siva pun akhirnya sampai di upacara mantannya yang bernama Sophie tanpa pay letter, di mana ia langsung mengeluarkan tatapan setajam siletnya, bahkan mengambil kalung dari calon Sophie dan memakaikannya langsung ke leher Sophie, yang artinya kini Sophie sudah sah menjadi istri Siva. Wah, segampang itu ya bikin sah nikah? Enggak, canda. Singkat cerita, saat Siva ditangkap, ia pun langsung ditumbur ria oleh pasukan Gatot sambil mencoba spell retri Indomaretnya. Dan setelah ditumbuk ria, Siva pun langsung dibawa ke rumah sakit, lalu bertemu dengan teman se-BGST-nya bernama Gopal. Oh iya ya, Gopal kan dari universe Bobo Boy. Bentar, kita cari. Siapa saja nama karakter di film Siva? Nah, ketemu. Sebut saja Reva, di mana ia bertujuan datang ke sini hanya untuk memberikan pesan bahwa si Sophie ingin merasakan malam pertama dengan Siva, bukan dengan guling. Akibat Siva harus ditahan di markas Ladusing. Kemudian kita pun dibawa ke zaman penjajahan sebelum Siva ditangkap oleh Ladusing, yang kala itu sedang menyiapkan sebuah pesta. Bahkan di masa kejayaan Siva ini, para woman pun berdatangan menunggu agar bisa melihat ketampanan Siva. Aca, ku gedik juga kau. ఇవి దేవుడి కళ్యాణం బట్టలు నాన్న నిన్ను పంతులు గారికి ఇమ్మన్నారు. నానేరి Buset dah. Bahasa apa nih cuy? Nah, saat kakek Siva ingin memberi pengumuman pemenang giveaway gem COC seharga mobil Brio biru, para minion pun mulai menepuk tangani pemenangnya. Namun salah satu minion tak terima kalau ini Begundal yang menang. Ia pun sempat protes karena dilihat dari outfitnya, ini Begundal terlihat kaya raya. Bahkan yang bikin saya heran, aduh, lihat sendiri deh, bisa-bisanya wajahnya mirip. Udah rambutnya mirip, kumisnya mirip, wajahnya pun mirip loh, 11-12. Gue aja bingung ini Siva yang mana sih? Dan dengan kekuatan kakek Siva yang memiliki power kekuatan uang rakyat, enggak dong. Perindapan kan tidak seperti yang Ono. Ya mungkin kakek Siva yang memiliki power kekuatan suara-suara minion, ia pun berhasil mengusir Begundal Adit Sopojarwo dari acaranya. Setelah perbacotan ria itu, Siva pun lalu mengetik musik hingga membuat para minion dan Siva mulai berdugem ria melakukan jogetan-jogetan penghambat rezekinya. Nah, ini yang gue muak dari film perindapan. Dikit-dikit nyanyi, ke WC nyanyi, mau makan nyanyi, sakit hati nyanyi, bahagia nyanyi. Bahkan mungkin kalau udah mati nih, di dunia lain bikin konser juga tuh. Setelah sekitar berabad-abad hingga Firaun ingin di Edo Tensei untuk menyetop nyanyian ini, akhirnya dengan kesadaran diri pemain, mereka pun mau menyetop cangkemnya untuk mengerap lagu India. Dimana kini adegannya beralih ke adik Siva yang merasa disakiti oleh minyak rambut cap kaki 4 yang ia beli di toko Uncle Mutu. Hasil mendengar itu, Siva pun langsung marah dan langsung menuju toko Uncle Mutu. Buset dah, bajunya sama lagi kayak Uncle Mutu, putih-putih. Di sana Siva pun meminta pertanggungjawaban karena akibat minyak rambut cap kaki 4 yang dijual oleh Begundal ini, kini kutu-kutu di kepala adik Siva memiliki penyakit kaki gajah yang membuat kepala adik Siva terasa berat karena saking banyaknya kutu-kutu berpenyakitan di kepalanya. Jadinya karena emosinya si Siva, ia pun langsung mengganti skin kepala Begundal ini di tempat jasa tukang cukur Gushen, hingga kini kepala Begundal ini pun sangat mengkilap seperti skin kepala orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Kemudian setelah mengganti skin kepala Uncle Mutu, Siva yang sedang menunggangi traktor berkecepatan 1000 tenaga kuda pun tiba-tiba didatangi oleh pasukan dari komunitas traktor India Bersatu, di mana mereka berniat mencepukan Siva. Namun dengan kekuatan Siva yang sangat ahli ngedrip, ia pun dengan mudah mengecerotkan lumpur-lumpur rasa Nutella ke tubuh para Begundal ini. Asik. Tadi udah kuda yang dipakai ngedrip, sekarang traktor cuy.
Kapan lagi kita lihat traktor drift? Kalah Tokyo Drift udah. Nah setelah ngedrift, aduh, traktornya terbang bangke. Setelah ngedrift, terbang dan segala macam, kini Shiva pun harus turun tangan menghadapi pasukan para begunal Adit Sopo Jarwo yang tak terima karena gagal mendapatkan gem COC seharga mobil Brio biru. Yang dimana pergulutan ini, buset dah, sampai salto gitu dong. Yang dimana pergulutan ini sangat susah dimenangkan oleh Shiva akibat dirinya lupa memanggil sepeda terbangnya. Apalagi pasukan Adit datang sangat banyak mencambuk Shiva secara bergantian. Tapi, aduh. Dengan tendangan Tsubasanya, Shiva pun berhasil kabur dari sana, bahkan mampu menyeret Adit sampai hampir tergedik beton kematian, dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh Shiva, si ketek bau. Kemudian malam harinya, para minion di kubu Shiva pun bermunculan, dan begitu terkejutnya Shiva melihat kakek pencari 7 Dragon Ball kesayangannya sudah terbenetkan mati digantung, yang tentunya ini semua ulah dari begunal Adit Sopo Jarwo yang tak terima gagal mendapatkan gem COC. Kala itu datanglah seorang yang entah ini siapa, saya nggak tahu, di mana mereka membawakan pita penghargaan dengan nominasi salah satu kakek yang matinya digantung paling lama dan paling tinggi. Namun para minion yang tak terima ketua squad FF-nya dijadikan bahan guyonan, Shiva pun langsung marah ingin baku gedik dengan para begunal ini. Tapi karena salah satu begunal adalah woman, dengan terpaksa Shiva tak mengeluarkan damage gedigannya yang mampu memecah 7 alam samudra, melainkan hanya berbacot ria sampai kuping woman ini mengalami turun mesin. Kemudian besoknya Shiva yang emosi, ia pun datang ke tempat Adit dengan memberikan sambutan sepakan Tsubasanya hingga membuat orang tua Adit ketar-ketir. Dimana Shiva ini menuntut ganti rugi, nyawa dibalas dengan nyawa. Guna lu metik ranting apaan bang? Tapi Shiva yang lupa tak membawa sepeda terbangnya, ia pun memutuskan lockout dulu dari sana daripada harus menyusul kakeknya menuju dunia isekai. Dan saat balik ingin menemui kekasihnya, Shiva pun begitu kaget karena ternyata kekasihnya telah berflikar ke kantor Halode. Akibat Halode ini menerima suap dari ayah Adit untuk mempenjarakan Sophie atas tuduhan cebok menggunakan tangan kanan. Beruntung Shiva yang berhasil mengendus dosa-dosa Sophie, ia pun berhasil datang ke sana hanya bermodalkan tampang tampan dan pemberaninya. Buset, sekali bogem pala bapak kau pun mental seketika. Kala itu dengan beraninya Shiva memberikan bogeman ke ketua skuad Halode ini, bahkan anak buahnya pun sampai dibuat ketar-ketir akibat mereka tak memiliki skill fighter seperti Shiva. Asik dah, Bruce Lee versi India nih bos. Lawan satu orang aja kalah pasukan Halode. Gini nih kalau masuknya nombok. Setelah baku gedik dengan para skuad Halode yang berani-beraninya ingin menangkap Sophie hanya karena cebok menggunakan tangan kanan, datanglah seorang preman dengan mainan yang ini namanya apa dah lupa gue. Dimana ia berniat mendelete nyawa ketua skuad Halode ini akibat gagal dalam misi mempenjarai Sophie. Wih, disogok pakai duit auto tutup cangkem ya. Realita banget sih ini, asik. Di sisi lain ada Adit yang baru pulang setelah mencari di mana titik tidak masuk akalnya pada sebuah acara sinetron yang sedang baper, dan beroja masuk untuk memberikan surprise. Ia pun sudah disambut dengan sebuah tendangan si Madun. Akibat preman mental bebek ini salah paham mengira Adit adalah Shiva karena wajah mereka hampir sama. Makanya jangankan pemeran, gue aja bingung mana Adit mana Shiva. Wih, pakai uji coba ketahanan fisik loh. Nah, si Adit yang kesal dibaku hantam padahal tak salah apa. Ia pun sampai merobek baju si preman hingga titiknya pun terlihat. Namun beruntung pergulutan ini berhasil dihentikan oleh istri Adit yang menjelaskan kalau Aditku yang tampan dan berkumis Joseph Stalin ini bukanlah Shiva si pengendara BMX. Adit yang sudah terlanjur emosi, ia pun langsung mengetik musik sehingga keluarlah beribu tumbukan dari Adit yang membuat anak buah preman serta si preman memencet tombol surrender. Ini gelut apa break dance cuy. Gayanya mirip-mirip jogetan anak aplikasi geblek dah.
Singkat cerita, ketika Adit berulang tahun, mereka pun tentunya merayakannya dengan penuh kemewahan karena Adit sudah berhasil menilap cuan-cuan milik Bapak Siva setelah mengakilnya. Dan kalian mau tahu gimana lagu selamat ulang tahun versi negara joget balet ini? Happening IUU. Setelah menyanyikan lagu pemotong umur, Adit pun berniat pergi untuk naik red dengan mobil yang super wah ini. Buset dah. Merah apa nih cuy? Keren bener dah pintunya. Tapi depannya kayak Corolla. Kembali ke masa sekarang saat Siva sudah dipenjara dan akan dieksekusi karena saking OP-nya ini Siva. Kala itu di luar penjara, para minion kesayangan Siva pun menunggu kehadiran Siva untuk melihatnya terakhir kali. Asik, kayak notif WA aja. Sebelum akhirnya si Siva harus berpindah universe. Dimana karena saking ramainya pasukan Siva ini, membuat para anggota Halodek pun kewalahan dan akhirnya mengizinkan Siva untuk keluar, menyapa para budak minionnya sebelum digantung. Lalu saat dikeluarkan, si Siva pun diberi kesempatan untuk beribadah terakhir kalinya, tapi bohong. Si Siva ternyata melempar gas kentut Titan ke arah anggota Halode hingga kesempatan ini pun langsung dipakai Siva untuk kabur dengan cara bersembunyi di rawa-rawa. Yang kebetulan juga si Siva ini melihat Adit akan menikah tepat di depan matanya. Hasil dengan mengambil ular kobra di sampingnya, buset dah. Kayak Panji pertukangan aja nggak ada takutnya. Si Siva pun langsung melemparkan ular tersebut hingga membuat acara Adit kalang kabut. Tak sampai di sana saja, si Siva yang ketahuan oleh skuad Ladusing mulai dibredel dengan peluru-peluru cintanya. Namun Siva yang menolak menjadi pelangi, ia pun membalas bredelan itu sampai membuat para skuad Halode ini jatuh bertaburan seperti kambing yang menyerupai boba. Setelah bermain tembak-tembakan layaknya game Tiedador, kini Siva pun mencoba kabur menggunakan jet ski turbo yang nganggur dan sebuah adegan yang bikin geleng-geleng kepala pun harus terjadi. Pertama mobil, kuda, traktor, sekarang jet ski dipakai jumping. Udah gak bisa berbuat-buat lagi gue. Jet ski sekali tabrak langsung meletup loh. Aduh. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari kejaran Halode dan tentara bayaran Somalia, kini Siva pun bisa melanjutkan acara nikahnya dengan Sophie dan bersiap-siap untuk malam pertamanya dengan memberikan Siva obat kuat. Asik. Dengkul sampai gemetaran. Kayak siapa tuh? Oke, sekian dulu perbacotan dari saya dan pesan immortality-nya di sini tentunya nggak ada karena buset dah. Lu ngarep pesan apa dari film penuh lawakan gini? Tapi intinya, stay wak-wak guys.